Lu pernah gak sih ngalamin satu keadaan dimana lo ketemu nih sama orang, dan terus orang itu nyebelin banget buat lu? Kenapa? Karena di depan lu orang itu baik-baik aja gitu. Orang tuh humble aja sama lu, smile sama lu, bahkan sama semua orang. And then kemudian di belakang lu orang itu ngomongin lu, ngejelekin lu gitu kan. Yang akhirnya lo sebel sendiri gitu. Terus dibawa tidur lah sama lu, dibawa mimpi lah sama lu, yang akhirnya lo hidup nggak tenang karena omongan orang dan keadaan orang tersebut. Itu ngebuat lu sangat-sangat terganggu gitu kan. Nah, di sini mungkin layak buat kita sharing-sharing. Gue mau sharing juga sama lo tentang perkara ini gitu ya, karena ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akhirnya kita harus tahu kenapa ada orang kayak gitu kan. Ini yang kadang orang-orang tidak perhatikan. Padahal kalau kita mencari tahu alasan awal kenapa orang tersebut menjadi seperti itu, di depan bagus, di belakang jelek, kita harus cari tahu dulu alasannya kenapa. Alasannya itu bukan alasan dia melakukan itu, tapi alasan yang menelatar belakangi dari keadaan di mana dia melakukan seperti itu. Nah, singkat kata sih intinya karakternya kayak gimana gitu sih. Gua lebih ke ya musing-musingin sendiri aja. Nah, kembali, kalau ternyata ada apa sih sebenarnya di dalam dirinya itu gitu. Karakter seperti apa sih yang ada di dalam orang kayak gitu. Nah, gue di sini mau sharing dari hal itu, dan gue punya satu jawaban diantaranya adalah yakni keadaan orang tersebut, orang itu dia punya karakter tidak memiliki integritas. Nah, lo bisa garis bawah itu ya, tidak memiliki integritas. Nah, kenapa hal itu penting? Karena kita awalnya harus tahu dulu tuh integritas itu apa. Tapi kan kita pusing sendiri tuh. Orang-orang dan arti-arti lain punya definisi yang berbeda dari integritas itu apa gitu. Cuman di sini gue mau kasih satu definisi tentang integritas itu yang gue dapetin tuh di dalam bukunya Stephen R. Covey itu. Itu bagus banget tuh, recommended banget buat lo semua. Bukunya yang judulnya Seven Habits of Highly People tuh. Nah, di situ dikasih tahu kalau integritas itu adalah ketidaksesuaian antara ucapan dengan tindakan gitu. Nah, di sini ketika temen lu atau orang lain yang ngebaik-baikin lu, yang ngebagus-bagusin lu, yang ngemuji-muji lu di depan lu, kemudian di belakangnya nggak kayak gitu, nah itu kan berarti tidak ada integritas, tidak ada ketidaksesuaian antara ucapan dia dengan tindakan yang dia lakukan gitu kan. Nah, namun titik poinnya bukan di situ, bukan kita melihat orang lain atau dia itu seperti tidak ada integritas, bukan itu intinya. Tapi intinya adalah mungkin bisa jadi diri lu sendiri yang tidak punya integritas. Maksudnya apa? Maksudnya ya jangan dulu lah kita untuk nyalahin orang lain gitu kan. Kalau dia gak punya integritas tuh, dia orangnya jelek dan sebagainya. Loh, bisa jadi diri kita kayak gitu. Karena kita sering banget tuh ketika orang lain dapat musibah, kita bilang, "Siang sabar, jangan marah-marah. Ini semua akan ada balasan dan hikmahnya yang baik," gitu kan. Tapi ketika lo sendiri yang kena musibah, lo marah sendiri gitu kan. Lo malah uring-uringan sendiri, lo kayak nggak terima kalau keadaan ini datang sama lo menjadi orang yang paling menderita sealam dunia gitu kan. Ya, itu kan kadang hal-hal yang menjadi hal yang sama dengan orang tadi, bahwa lo sendiri pun nggak punya integritas yang sama. Nah, that's why sharing ini penting buat kita sampaikan hari ini gitu, yang mana kita bisa ngaca dulu sama diri kita sendiri. Ketika orang lain kayak gitu, mungkin diri kita kayak gitu. Mungkin kita sering melakukan kayak gitu. Mungkin kita bisa ngasih tahu orang lain, tapi kita sendiri nggak bisa ngelakuin apa yang kita kasih tahu kepada orang lain. Mungkin integritas kita nggak ada, yang akhirnya orang lain melakukan hal yang sama dengan kita. So, buat apa kita marah-marah? Buat apa kita galau? Buat apa kita dilema dengan orang yang kayak gitu sama kita? Nah, akhirnya lu sendiri bisa menilai diri lu, oh mungkin gua kayak gitu. Nah, maka solusi dari ini semua adalah keadaan di mana lu bisa menyesuaikan kata-kata lu sendiri dengan tindakan yang lu gunakan gitu, dengan tindakan yang lu lakuin dalam kehidupan sehari-hari ini. Bagaimana lu mentreatment orang gitu, bagaimana lu mengucapkan sesuatu untuk orang lain, tapi lu pun untuk melakukan itu lu udah lakuin gitu. Lu udah menyesuaikan kata-kata lu dengan apa yang lu lakuin gitu. Nah, ini penting karena segalanya berawal dari diri kita. Ya, lo seringlah dengar kalau kamu mau dikasih, maka kasihlah lebih dulu. Nah, itu benar sebenarnya. Kalau awal hari ini kita sharing, itu adalah kata-kata dari integritas yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Nah, akhirnya ya lo mau jadi orang hebat, lo mau dihebatin juga oleh orang lain, maka lo harus ngehebatin orang dan tidak menjelekkan orang lain. Yang akhirnya orang lain pun tidak akan menjelekkan lo karena lo pun sama.
Nah, disinilah titik poin penting dalam kehidupan ini adalah ya lu, ya diri lu. Ingat, lu bukan orang lain ya. Kita udah selesai ngomongin orang lain, dan lu, diri lu sendiri. Lu udah sesuai belum kata-kata lu dengan apa yang lu lakuin kepada orang-orang? Betul nggak lu sudah tidak mengomongkan kejelekan orang lain, yang akhirnya itu semua akan kembali sama orang lain untuk ngejelekin diri lo sendiri. Ini penting kawan. Akhirnya kita semua harus sama-sama untuk ngaca ya. Makanya kaca itu penting banget, bukan buat cewek doang, buat dandan ketika lagi nge-mall gitu kan. Bukan, tapi buat diri kita. Kaca itu penting, apakah kita udah punya integritas atau belum? Atau mungkin orang lain begitu gara-gara kita yang begitu.